Muslimat, maka hafal ini dengan sebaik-baiknya. Salat kita itu terbagi menjadi tiga. Salat terbagi menjadi tiga. Salat yang terbagi menjadi tiga disebut dengan adaan, ya. Yang kedua qadaan, yang ketiga i'adatan. Bisa hafal semua? Belum. Adaan, coba. Adaan, Qadaan, i'adatan. Coba sekali. Adaan, Qadaan, i'adatan. Hafal? Hafal. Nah, perhatikan. Yang tiga ini sampai kita mati. Selama menjadi kaum muslimin, kaum muslimat, gak boleh lupa. Sebodoh-bodohnya kita, Ustadz, saya gak pernah ngaji, harus ini hafal. Tiga perkara ini, karena kita akan tahu sholat kita akan masuk kemana. Kalau yang disebut dengan adaan, disebut dengan apa? Adaan. Sholat adaan ini adalah sholat yang berada pada waktunya. Kenapa kita ketika melaksanakan sholat zuhur, usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan. Adaan artinya adalah sholat yang pada waktunya. Sholat zuhur adaan lillahi ta'ala, sholat asar adaan lillahi. Selama sholat itu berada pada waktunya. Kalau zuhur dari jam 1 sampai jam 4 misalkan, jam 3. Dari asar dari jam 4 sampai jam 5 misalkan. Subuh dari jam 5 sampai jam 6 misalkan. Nah, selama sholat itu berada dalam waktunya disebut dengan sholat. Nah, dengan kita mengetahui namanya, kita bisa berniat, nggak bertanya lagi. Sholli fardhu zuhri ada. Karena apa? Sudah ada dalam waktunya. Dia tetap di dalam rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan qadaan. Disebut dengan qadaan. Ini sering kita dengar, sholat qada. Kalau tadi yang pertama sholat itu berada dalam rumah dan waktunya, maka qadaan ini sholat yang sudah di luar rumah, ya, sholat yang dikerjakan di luar waktunya. Contoh ibu bapak, ya, melaksanakan perjalanan jauh, ya, perjalanan dari zuhur, bangun ternyata maghrib, ketinggalan apa? Asar. Bangun maghrib. Kemudian ketika bangun langsung melaksanakan sholat asar gara-gara tidur, ya, itu dimaafkan Allah SWT. Ketika bangun tertinggal asar, bangun melaksanakan sholat asar, jangan tunggu asar dulu baru sholat, langsung kerjakan asar terlebih dahulu. Nah, niatnya apa? Qadaan. Karena apa? Di luar waktu atau di luar rumahnya. Jadi setiap sholat, prinsip, setiap sholat fardu yang keluar dari waktunya, maka itu disebut dengan sholat qadaan. Usolli fardhal maghribi qadaan. Ustaz, saya dulu masih jahiliyah, hanya sibuk dengan dunia, sering gak meninggalin sholat. Nah, sekarang qada. Sholat zuhur adaan, setelah zuhur sholat adaan qadaan, ya. Nah, itu disebut dengan qadaan. Selama sholat itu keluar qadaan. Sholli fardhu zuhri qadaan, sholli fardhu asri qadaan, sholli fardhu ya maghribi qadaan. Setiap enggak usah nunggu waktu. Enggak usah nunggu waktu, misalkan nunggu maghrib kan aja, ya, tergantung. Ya, apa kata Nabi SAW di dalam hadis? Ya, kalau kalian lupa terhadap sholat kalian, lupanya itu karena tidur, lupanya karena, ya, perjalanan jauh dan lain-lain, maka tidak boleh ditunda, karena mati kita nanti, belum tentu kita hidup sampai maghrib. Jadi bangun langsung. Rasulullah mengatakan, idza dzakarta, kalau sudah ingat langsung laksanakan sholat. Ya, karena kita kalau nunggu maghrib nanti mati, ya, maka terhitung kita tarik ke sholat, termasuk menjadi orang yang meninggalkan sholat. Langsung. Nah, maka qadaan. Nah, ada dua tadi. Yang pertama apa? Adaan. Yang kedua? Qadaan. Paham semua? Paham. Yang terakhir ada namanya i'adatan. Apa namanya? I'adatan. Hamzah ain, i'adatan. Nah, apa arti i'adatan? Salat yang diulang. Setiap salat yang terulang, maka itu namanya i'adatan. Salat yang terulang. Mana contohnya? Ragu-ragu. Pak Bupati. Ragu-ragu rakaat. Ya, Pak Bupati tadi malam naik buruk, misal contoh, ya, naik buruk.
Ya, kemudian Buruknya cantik gak Pak Ustaz? Hah? Buruknya cantik. Ya. Kemudian bangun salat subuh. Allahu Akbar katanya di azan itu. Kemudian langsung ambil peci Pak Haji. Allahu Akbar katanya. Setelah dia salam, nah maka ya dia akan beritahu makmum, saya belum mandi. Kalau dia disebabkan karena masih dalam keadaan hadas besar, maka usolli fardhu zuhri ada i'adatan lillahi ta'ala, mengulang. Mana contoh lain? Ya, misalkan Ibu Haji, ya kalau Ibu Haji ke pasar, ya asal duduk saja ya. Kemudian pas pergi ke pasar duduk sambil cari ikan. Kemudian pas pulang sholat, pas pulang langsung sholat pakai bajunya itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kelihatan kotor berarti padahal sudah selesai salam, sudah selesai sholatnya. Kalau dari rukun syarat sudah selesai. Ya, tapi ada syarat yang tidak terpenuhi di situ, ada najis, maka ulang sholatnya. Sholat yang diulang disebut dengan sholat I'adatan. Nah, jadi hafal. Intinya bahasa Indonesia deh. Ya, sholat itu terbagi menjadi 3. Sholat yang pada waktunya, sholat yang di luar waktunya, dan sholat yang Terulang. Nah, di dalam 3 ini ada bagian sholat yang lain. Nah, sholat ketika dalam safar. Sholat dalam keadaan safar ini adalah terbagi menjadi 4. Ada yang membagi jadi 5. Nah, sholat dalam safar, apa artinya safar? Perjalanan jauh. Kapan disebut dengan perjalanan jauh? 85 kilo. Kalau Majalengka kemana kita harus pergi baru 85 kilo? Bandung berapa kilo? 80. 80? 90. Pokoknya harus lebih 85 kilo. Ya, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 85. Tapi ihtiyat Imam Syafi'i 85.